asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, solawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Yang kami hormati Dr. Randus Haji Zubaidi. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung dalam sejarah Islam yang menjadi tonggak penting diwajibkannya sholat 5 waktu sebagai tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peringatan ini, marilah kita bersama-sama memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah serta meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Adapun susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah Ustadz Zubaidi. Dan yang terakhir, doa sekaligus penutup. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibmawan Ihsan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila la tattakhidu min duni wakila Durriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Semoga ayat-ayat suci yang telah kita dengarkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai yakni DRS Haji Zubaidi. Beliau adalah Kepala KUA Kepanjen. Dan yang saya hormati Mas Yuda sebagai staf dari KUA Kepanjen. Dan yang saya banggakan tentunya anak-anak yang di pagi hari ini sangat ceria. Dan tidak lupa Bapak Ibu Guru karyawan, maaf tadi terlambat. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam memperingati Isra Mi'raj, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam mendapatkan sebuah perintah, yakni sholat 5 waktu. Betapa pentingnya sholat 5 waktu bagi kehidupan kita. Allah sebenarnya tidak membutuhkan sholat kita, tapi justru kita lah yang membutuhkan sholat itu untuk mengingat Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas segala risalah yang disampaikan sehingga kita bisa memeluk dinul Islam. Anak-anak yang saya banggakan, di pagi hari ini tentunya nanti banyak informasi yang akan disampaikan dan banyak pengalaman dan juga banyak wawasan terkait tentang keislaman yang akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu tentunya banyak yang perlu disiapkan nanti, perlu didengarkan, perlu dicatat dengan baik, karena nanti ada hal-hal yang tentunya ilmu yang baru bagi kita, sehingga nanti diharapkan tidak ngomong dewe, kemudian HP-nan saja dan lain sebagainya. Nanti diharapkan tetap komitmen untuk mengikuti kajian Isra Mi'raj ini, karena sangat penting. Kalau kita lihat setiap ketika ada kegiatan-kegiatan di PHBN, PHBI, itu ketika kalau hanya sekedar kita memperingati PHBN saja kurang pas, sehingga bagaimana dalam hari besar-besar Islam juga kita peringati bersama seperti kita memperingati PHBN. Anak-anak yang saya banggakan, tentunya tetap semangat. Saya coba ingin yel-yelnya dulu. Malfaq Community. Nanti kalau ngantuk seperti itu nanti ya, Malfaq Community ya kalau ngantuk. Insya Allah udah ngantuk nanti. Kalau Ustadz Zubaidi yang memberikan, insya Allah udah ngantuk nanti. Insya Allah nanti akan banyak pengalaman. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Haji Zubaidi terkait tentang di SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Dan tentunya kami mohon maaf bila juga ada kekurangan pada kami dan mungkin juga ada peserta didik kami yang kurang berkenan.
Dan di pagi hari ini karena hari Jumat tidak lama-lama, kita langsung saja untuk mendengarkan kajian beliau, dan kita dengarkan, kita simak, dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi dan kebaikan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zubaidi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Summa salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-qail fi hadisil mubin inna awwalu ma yuhassabu alahil abd as-salat fa in saluhat sahluha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Al-hadis au kama qol. Amma ba'd, para sivitas akademika sekolah menengah kejuruan, nggih, SMK niku singkatane. Sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah 5 Kepanjen atau Malang? Kepanjen ya. Kepanjen. Wabil khusus kepada beliau Raisul madrasahnya, kepala sekolahnya, headmasternya Bapak Siswanto Mulyono yang saya hormati, saya muliakan. Kemudian panitia, mungkin kalau ada panitianya yang tergabung di dalam panitia peringatan Isra Mi'raj di lembaga ini, juga anak-anakku, karena memang usianya usia anak-anakku, anak-anak saya yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tempat yang mulia ini karena beliau kemarin memaksa saya telepon, Pak, mohon izin kalau panjenengan ada kesempatan kula suwun saya minta untuk ngisi di SMK Muhammadiyah 5 peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah dengan nego yang sangat ulet kemarin itu akhirnya saya bisa. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita manusia agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammadiyah itu artinya ada yang tahu? Siapa? Bagus. Jadi kalian semuanya adalah pengikut daripada Nabi Muhammad atau umat Nabi Muhammad. Saya tidak cerita Isra Mi'raj secara runtut, tapi akan saya ambil intinya saja. Kalau cerita Isra Mi'raj secara runtut itu, saya pernah ngaji kitab khusus Isra Mi'raj itu
itu sekitar 27 hari baru selesai. Kitabnya kecil, ya, berbahasa Arab. Kisah mulai dari awal Isra Mi'raj sampai akhir daripada Isra Mi'raj. Tapi nanti akan saya ambil. Kok ono tukangnya barang apa nih? Tapi biar nggak ngantuk ya, boleh sama operator nanti kalau sudah kelihatan ngantuk di doklek itu nih. Anak-anakku yang saya banggakan, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada saat tahun 10 dari kenabian Muhammad. Tahun berapa? 10 tahun setelah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga sebagai rasul. Pertanyaan saya begini, ada istilah di dalam agama kita, agama Islam, ada non muslim, Pak? Tidak ada. Satu. Ada. Ya. Ini mungkin bagi yang non muslim akan menjadi pelajaran juga. Apa bedanya antara nabi dan rasul? Halo? Angkat tangan. Saya ingin tahu. Sudah paham belum? Karena kita sering mendengar ada nabi dan rasul. Ada nabi sendiri, ada rasul sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Oke, monggo sinten. Ayo. Bisa dikasih mic sambil dialog. Monggo ayo. Ayo ke depan. Ngapunten tak? Ya, monggo, ayo nabi. Izin menjawab Ustadz. Yeah. Kalau Nabi tidak punya umat, kalau Rasul mempunyai umat. Alias Nabi untuk dirinya sendiri ajarannya, Yeah. tapi kalau Rasul Harus menyampaikan kepada umatnya. ya, bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ngomong boleh ngatek ya. Biar enak. Good. Jadi kalau Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan sendiri, diamalkan sendiri. Sedangkan Rasul itu di samping untuk diamalkan sendiri juga untuk diajarkan kepada umat manusia. Nabi Muhammad ini diperintah oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj ini adalah latar belakangnya. Apa itu? Yakni beliau sebelum melaksanakan Isra Mi'raj ini kurang lebih 2 tahun itu terjadi yang namanya Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Artinya tahun kesedihan, tahun kesusahan. Sebab apa? Sebab yang pertama beliau ditinggal kemana? Oleh istrinya? Meninggal. Oh, ya bagus. Kalau orang panjang kan ditinggal jadi TKW ya. Ditinggal meninggal oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah binti wah ini enggak sejarahnya ya, binti Khuwailid, seorang istri yang sangat setia, kaya raya, saudagar kaya pada masanya, yang hartanya habis diserahkan kepada suaminya yakni Nabi Muhammad untuk berjuang menegakkan Islam, menyiarkan agama Islam. Bukan main. Ditinggal orang yang sangat mencintainya, mencintai dohir batin,
Dan salah satu wanita yang pertama kali masuk Islam adalah beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Bagaimana mungkin bisa dakwah tanpa adanya penyokong dana? Ya. Maka ini menjadi satu nopo jenenge strategi bahwasanya dakwah itu butuh dana. Seperti lembaga kita yang kita cintai ini merupakan sarana media dakwah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Iya. Jadi usaha Muhammadiyah itu yang paling tren sejak dulu adalah di bidang pendidikan. Saya ini salah satu alumni SMA Muhammadiyah Sumberpucung, tapi hanya kelas 1, enggak sampai kelas 2 karena enggak ada uangnya. Enggak ada uang, akhirnya saya dimasukkan pesantren ya, karena pesantren kan enggak bayar. Nah, jadi itu. Oke. Yang pertama ditinggal oleh istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid ya. Ojo Khuwailid, Khuwailid. Ya. Yang kedua, ditinggal mati wafat oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pembesar suku Quraisy dari Bani Hashim. Orang yang pinter secara politik, disegani, punya wibawa, yang kemana-mana membela Kanjeng Nabi Muhammad di dalam dakwahnya, sehingga lawan-lawan daripada Islam waktu itu yang dikomandoi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan Abu yang lain. Abu yang lain berarti apa? Ya. Semuanya nggak berani. Hatta suatu ketika Nabi Muhammad ini disuruh berhenti berdakwah oleh paman beliau yang namanya Abu Jahal. Ahmad, kau berhenti, tak kasih kekuasaan, tak kasih istri, tak kasih harta benda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jika sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk menyiarkan agama Islam. Kira-kira kalau sampean kepepet ke pojok dikongkon metu teko SMK Muhammadiyah ini gimana kira-kira? Ayo tak sekolah no dek ono. Mau? Kok mau? Pikiran saya itu nggak mau, Pak. Saya tetap di sini akan memperjuangkan dakwah Islam melalui lembaga SMK ini. Harus begitu militan lah, kok dikongkon aja ngalih. Ya. Nah, mohon maaf, secara finansial ya sudah tidak ada pendukungnya. Secara politik kekuasaan Nabi nggak ada pembelanya. Maka sekali lagi di dalam dakwah perlu adanya finansial dan dukungan politik. Tadi Pak Yai Sis tak tanya, Pak Yai sudah pernah nggak sowan ke makamnya Kiai Haji Mas Mansur, salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau adalah ketua Muhammadiyah keempat. Belum, kata beliau. Saya tiap kali ziarah ke Sunan Ampel pasti saya sempatkan mampir ke makomnya Kiai Haji Mas Mansur. Karena beliau adalah tokoh nasional, pahlawan nasional, dan juga tokoh agama yang memperjuangkan Muhammadiyah di Indonesia. Ayo kita kirim Fatihah ya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepada Kiai Haji Mas Mansur. Mudah-mudahan amaliyah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
juga kesalahan serta dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh tokoh-tokoh bangsa khususnya dari Persyarikatan Muhammadiyah ini, ala hadihin ya wa ala kulli nadin sholihatin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usun Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mansur wa furu'ihima wa usulihima wa man tabi'ahum fi isanin la yaumidin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Anak-anakku yang saya cintai, jadi di dalam dakwah butuh yang namanya finansial dan juga butuh yang namanya kekuatan politik. Karena apa? Dakwah membutuhkan wilayah ditegakkan atas dasar politik. Paham mboten? Paham mboten? Paham nggih? Makanya kita sebagai orang Islam harus bisa mempunyai wakil di negeri ini untuk napa jenenge bisa mengelola negara ini dengan baik. Sekarang saya tanya nih, Menteri Pendidikan Nasional siapa yang sekarang? Halo? Menteri Pendidikan siapa? Loh, Pak Bahlil. Menteri Pendidikannya dari Persyarikatan Muhammadiyah, siapa namanya? Halo? Pak Haji Abdul Mu'addi. Kalau Menteri Agama? Menteri Agama? Waduh, sekarang ini begini ya. Jadi anak-anak sekolah itu nggak gampang apal pejabat negara, karena apa? Gampang diganti. Itu saja. Menteri Agamanya namanya Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Iya. Pak Camat Kepanjen. Wes, tak kayak kalau Pak Camat gak hafal. Pak Kepala KUA Kecamatan Kepanjen. Oke. Nah, di saat inilah Kanjeng Nabi merasa bersedih, bagaimana mungkin bisa mengajarkan Islam, mendakwakan Islam. Secara finansial sudah tidak ada yang mendukung, secara politik tidak ada yang mendukung. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, tahu jenenge susah, beliau sambat nang Gusti Allah. Biar selesai dulu. Anak-anak fokusnya ke sana, Pak. Oke. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Dan di saat itu salah satu tempat suci yang disucikan umat Islam, yakni Masjidil Aqsa Palestina, dikuasai oleh orang-orang Persia yang beragama Majusi. Majusi itu agama penyembah api, ya, agama penyembah api yang sekarang sudah tidak eksis. Yang Persia itu sekarang menjadi wilayah Irak dan Iran. Bon. Nah, Allah Maha tahu, maka dihiburlah hati Kanjeng Nabi yang susah tadi, yakni dengan diperjalankan yang namanya Isra dan Mi'raj. Dalam bahasa sampean mungkin rekreasi atau tamasya. Suratnya tadi disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Subhanalladzi maha suci zat Tuhan asro yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya. Siapa itu? Ulama tafsir sepakat yang namanya abdihi yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Lailan pada suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram diberangkatkan kemana? Ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kedua masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah, yakni masjidil haram dan masjidil aqsa. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami bisa menampakkan, memperlihatkan ayat-ayat kekuasaan kami. Innahu wassami'ul basir. Anak-anakku, peristiwa ini terjadi tadi 10 tahun setelah kenabian. 1 tahun sebelum hijrah. Nah, sebelum Nabi ini diberangkatkan Isra Mi'raj, ada peristiwa yang sangat di luar akal manusia, yakni dada beliau dibelah, disucikan dengan air Zam-Zam, dikeluarkan seluruh kotoran-kotorannya, dosa-dosanya, ya pokoknya seluruhnya, diisilah hikmah dan ilmu. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya menurut para ahli sejarah, ahli tafsir, ulama ahli tafsir 2 kali, tapi ada yang bilang 10 kali. Yang pertama, ketika beliau masih usia 4-6 tahun, ketika beliau dibawa asuhan Halimatus Sa'diyah di suku Bani Sa'ad. Waktu kecil itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, di hati yang tempatnya setan bersarang dibuang, sehingga setelah beliau dewasa setan gak bisa membisiki keburukan kepada Kanjeng Nabi. Kalau andai kata kita kira-kira enak ya, seneng gak kira-kira kalau misalnya hatinya tempat setan bersarang itu dibuang oleh Allah, kemudian diisi dengan ilmu hikmah, seneng gak? Sebetulnya sekarang bisa. Apa itu? Ketika sholat, ketika penjenengan melaksanakan tasyahud akhir, setelah doa selesai, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu dibaca agar setan tidak bisa mempengaruhi kita. Pun setelah nawa jenenge dibelah dadanya, diisi dengan ilmu dan hikmah, Nabi dibawa berangkat. Nah, sebelum itu didatangkanlah kendaraan yang bernama buruk jaran. Buruk. Ya. Buruknya waktu itu menurut sejarah nangis terus. Nangis, sedih, kurus sekali. Ya, ketika diberitahu bahwasanya kau akan dipakai oleh manusia pilihan, khotamin nabiyyin wa imamil mursalin, yakni Nabi Muhammad, maka buruk ini menjadi ceria seneng. Dan sekarang tempat di Mekah, saya pernah melihat tempat di Mekah ditandai ada semacam cincin besar begitu dari besi yang dulu pernah dipakai mengikat oleh malaikat Jibril, buruk sebelum dikendarai oleh Kanjeng Nabi. Kalau menurut sejarah, menurut hadis sahih, buruk itu kendaraan seperti kuda tapi enggak terlalu besar, seperti begol, keturunan antara kuda dan himar. Terus kemudian punya sayap bisa melesat. Gak iso bayangno ya apa. Mungkin di dalam dunia fantasi ada yang kenal kuda
Kuda yang bersayap. Apa jenenge? Kuda poni. Enggak, kuda bersayap itu dalam imajinasi manusia itu loh. Unicorn. Unicorn. Yeah. Nah, peristiwa ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mestinya ditempuh dalam tempo sampai 1 bulan lebih, itu hanya semalam. Bahkan dari Sidratul Muntaha kembali hanya semalam. Kalau seperti ini, kira-kira logika manusia percaya enggak? Zaman itu loh ya, gak percaya. Tapi bagi umat manusia yang dengan iman waktu itu percaya. Salah satunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika ditanya oleh sahabat yang lain, Nabi Muhammad tadi malam barusan dari Isra kemudian Mi'raj, kemudian percayakah engkau? Saya percaya. Pagi-pagi sekali langsung bilang percaya tanpa berpikir panjang. Maka beliau dapat gelar As-Siddiq, orang yang dapat dipercaya. Bun. Singkat cerita, setelah dari Isra kemudian Mi'raj, saya nggak sebutkan dialognya, ya, nggak sebutkan dialognya. Sebelum naik, beliau di Masjidil Aqsa ngimami ruhnya para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa alaihi salam. Beliau diminta untuk ngimami. Kalau penjenengan pagi atau sebelum azan biasanya dengar tarhim enggak? Apa itu bunyinya? Wa taqaddam talis sholati. Terus? Kapal. Wa taqaddam talis sholati. Terus? Wa antal imam. Ya. Pada saat itu Nabi menjadi imam, itu diabadikan di dalam sholawat tarhim. Kan sekarang banyak itu. Kalau dulu waktu saya kecil yang namanya tarhim itu menjelang subuh doang. Sekarang itu tiap mau azan mesti ada dibacaan tarhim. Tapi tarhim itu rekaman. Lek digoleki wonge enggak ono. Ya. Qiraah ya ngono. Di musola-musola, masjid-masjid ketika menjelang waktu masuk sholat pasti ada orang baca Al-Quran, tapi digoleki endi wonge gak ono, ternyata masuk aplikasi ikut di jam jadwal sholat. Berarti sing oleh ganjaran jame. Nggih. Aplikasinya yang dapat, termasuk siapa yang dapat? Sing gawe aplikasi nggih. Iya. Ini ada jurusannya, Pak. Saja. Yang itu. Oh, wah, itu nanti yang perfilman, bikin film-film untuk dakwah. Ya. Sudah pernah bikin nggak yang sudah mahir bikin film-film pendek begitu? Apa judulnya? Ketika kau tunggu di bawah pohon cipluan, begitu. Anak-anakku yang saya cintai, setelah ngimami itu langsung berangkat ke langit, sampai langit ke-7, masuk ke mustawan Sidratul Muntaha, didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika masuk ke yang terakhir Sidratul Muntaha, Jibril tidak berani masuk karena tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya begitu. Ketika kita sudah diundang, pasti kita mampu. Nah, singkat cerita dapat pesan perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Berarti intinya ketika kita dalam keadaan sedih, maka hiburannya adalah dengan sholat. Hiburannya dengan sholat. Ketika kita mau melaksanakan ujian,
Kita dengan sholat minta kepada Allah agar diberikan kelancaran. Namanya sholat hajat. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri bilang begini. Pernah suatu ketika beliau ngomong sama Bilal bin Roba'ah, "Ya Bilal, aqimi sholat yurihna biha." Wahai Bilal, segera kumandangkan adzan untuk melaksanakan sholat, karena aku bisa merasa istirahat dengan melaksanakan sholat. Jadi sholat itu sebagai sarana kita untuk membuat hati kita tenang, tentram. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para orang tua. Di dalam surat Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ada yang sudah hafal? Enggak ada program tahfidz di sini. Sekolah sini enggak ada. Kalau bisa usul Pak Sis, kapan-kapan dibikinkan program tahfidz. Insya Allah. Karena banyak manfaatnya. Ketika kalian menghafal Quran, mau cari pekerjaan apa saja di pemerintahan mudah. Pokoknya hafid jadi tentara gampang. Pokoknya hafid jadi polisi gampang. Pokoknya hafid jadi pengulu gampang. Pokoknya hafid jadi opo ae gampang. Pak, nama saya Hafid Pak, kakak saya. Tapi kemarin ngelamar jadi pegawai negeri, nggak katut. Jenenge bukan karena hafidnya, kemampuan keterampilan menghafal Quran. Wa'mur ahlaka, perintah keluargamu bis sholati, untuk melaksanakan sholat. Pernah nggak diperintah orang tuanya? Pernah ya? Iya. Kalau di sekolah siapa yang merintah sebagai orang tua kita? Bapak ibu guru kita. Pas waktu masuk sholat biasanya dioprak-oprak, ayo segera ke masjid untuk jamaah. Bener nggih? Nggih. Kalau pagi duhaan kan? Iya. Berarti orang tua kita sudah benar tracknya. Orang tua di rumah juga demikian. Orang tua di sekolah juga demikian. Guru-guru kita, bapak ibu guru kita. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat ini di samping satu membuat jiwa kita tenang, yang kedua merupakan wasilah doa kita kepada Allah agar rezeki orang tua kita lancar, rezeki kita lancar, termasuk besok lek wis misale waktunya mau menikah iku gampang jodoh. Allahumma amin. Sing ajenge rabi dhisik banter. Karena apa? Kata Allah, ya, la narzukuka, aku tidak minta, la narzukuka rizqan, aku tidak minta rezeki kepadamu. Kita sholat ini bukan Allah, ketika kita sembah Allah menjadi lebih terhormat, Allah lebih derajatnya naik, Allah kekuasaannya naik, tidak sama sekali. La narzukuka rizqan, aku tidak minta kepadamu rezeki. Tetapi sebaliknya, nahnu narzukuka, kamilah kata Allah yang akan memberikan rezeki. Makanya sampaikan kepada orang-orang, sampaikan kepada keluarga, lek kepingin rezeki ini lancar, sholato sing khusyuk, sing istiqomah, Allah yang menjamin. Nahnu narzukuka wal aqibatu lit taqwa. Wal aqibatu lit taqwa. Hasil kebaikan di dunia dan akhirat
itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mendengar perintah ini ketika ayat ini turun, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu tiap malam, tiap pagi sebelum subuh pasti mendatangi rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Siapa beliau ini? Halo? Fatimah itu siapa? Wih, siapa? Putrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Suaminya namanya siapa? Siapa? Kok ya? Siapa? Siti Aminah. Suaminya Siti Fatimah namanya siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setiap menjelang subuh setelah turunnya ayat surat Toha ayat 132 ini, Nabi selalu membangunkan ke rumahnya Siti Fatimah, dok 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 dok, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ya. Kira-kira kalau subuh dibangunkan bapak ibunya, "Le, tangi, nduk, tangi, sholat." Kira-kira bangun enggak? Bangun. Yang bangun apanya? Yang bangun apanya? Iya, alarmnya. Sedangkan kamunya masih tidur. Tepuk tangan untuk anak-anak. Bangun jam berapa kira-kira? Subhanallah. Setengah 6. Subuhannya ya apa terusan? Subuhannya bagaimana? Rano salat qadha iku. Iya. Kalau dengar azan, bahkan kalau di Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah kan 2 kali adanya. Enak itu kan ngeri. Adzan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus setelah hayya 'alas shalah, as-sholatu khairum minan naum. Begitu ya? Itu kan untuk membangunkan kita agar kita melaksanakan sholat. Itu masih ada kesempatan sekitar 45 menit untuk bisa melaksanakan sholat tahajud, untuk doa. Waktu sahur ketika adzan pertama itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang sangat mustajabah. Waktu ketika kita doa oleh Allah pasti dikabulkan. Ayo sekarang kita rubah. Ya, kalau adzan pertama dengar, maka segera bangun. Misalnya di lingkungannya tidak ada musola atau masjid yang mengumandangkan adzan pertama, yo alarm ya, diletakkan di telinga kita. Menu 8 krungu pateni. Ya, itu. Ya sholat subuh. Lebih-lebih 2 rakaat sebelum sholat subuh, yakni qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya Allah, tenan iki, ambek donya sak isine. Gak ono apa-apane donya sak isine dibandingno karo ganjarane salat qobliyah subuh. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yakni qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira mampu enggak? Mampu enggak? Allahumma amin. Ya. Sayyidina Umar juga demikian. Setelah turunnya surat Toha ayat 132 ini, selalu beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat malam. Sholat malam, baik itu sholat tahajud, sholat witir. Sholat witir ada berapa rakaat? Sholat witir lalu ada berapa rakaat? Minimal 1.
Paling banyak 3. Yo sampean witir lek traweh kan. Paling banyak 11. Pernah enggak sampean sholat witir sampai 11 kali? Jujur. Jujur. Nggih. Pun. Nah, yang diperintah sebetulnya siapa? Menurut ahli tafsir, wa'mur ahlaka, perintah keluargamu tidak hanya orang tua saja, tetapi juga para imam, para penguasa punya kewajiban mengingatkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan sholat. Sekarang saya tanya, pernah enggak lurah atau kepala desamu merintah penduduk lakoni sembahyang? Boten. Pernah enggak Pak Camat monggo derek-derek nggawa napa jenenge? Halo-halo. Pengeras suara nggawa mobil. Halo rakyat monggo sing rumangsa muslim. Salat nggih, pernah enggak begitu? Boten. Wis. Anggota DPR pernah enggak nganjurkan zaman sembahyang? Kok telu enggak. Terus Pak Menteri mboten maneh wi papat. Presiden, Menteri Agama, sama nggak tahu pengajian berarti. Kemarin peringatan Isra Mi'raj Menteri Agama yang menganjurkan rakyatnya untuk sholat. Kalau Pak Sis sering perintah ya, berarti beliau lebih baik daripada Pak Camat. Allahumma amin. Susah. Ini sepakat para ahli Al-Quran, para ahli tafsir yang punya kewajiban memerintahkan sholat tidak hanya ulama, tapi pemimpin bangsa juga wajib untuk menganjurkan, mengajak rakyatnya yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat. Pertanyaannya sekarang, kalau Pak Kepala KUA pernah nggak menganjurkan untuk sholat? Gak ada yang berani ngomong. Pernah nggak? Gak tahu ya, karena belum daftar nikah. Kalau daftar nikah pasti ketemu saya. Mesti saya tanya sholatnya bagaimana. Ayo kita sholat. Tuh. Nah tadi beliau Pak Kepala Sekolah kita menyampaikan kepada saya yang BCI, Pak, juga diselipi tentang masalah pendewasaan usia nikah. Mengapa? Yun Sewu, ini ada yang pacaran nggak antar siswa ini? Ada nggak? Ada. Terus kalau pacaran ngapain? Ngapain? Ngopi bareng? Oke. Jadi begini, jodoh itu sudah ada yang ngatur. Remaja Islam, putra maupun putri, tidak boleh pacaran. Setuju? Setuju? Yang nggak setuju angkat tangan. Ada satu. Ya. Jodoh itu pasti ada masanya. Kenapa? Kalau kalian masa sekolah begini ini disibukkan dengan masa pacaran bareng, bagaimana bisa konsentrasi? Biasanya kan begini alasannya, Pak, saya pacaran dalam rangka untuk nyemangati belajar, Pak. Kayaknya kan begitu. Sekarang nanti kata tanya itu, ya akan saya tanya dari wali kelasnya, kira-kira yang pacaran prestasinya bagus nggak?
Bagus enggak? Ternyata enggak juga. Iya. Saya ini sekolah dulu enggak pernah yang namanya pacaran karena saya berada di pondok pesantren. Ya. Mulai lulus SMP sudah masuk pesantren sampai lulus perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun setelah lulus sebelum kerja saya tetap di pesantren. Toh akhirnya pulang juga dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang sudah bujang lagi saya. Karena istri saya 10 Desember kemarin ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jodohnya sampai di Desember 2025. Bun. Nah, maka dari itu tolong jangan keburu nikah. Lanjutkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Lanjutkan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti untuk bekal kehidupan ketika sudah rumah tangga beneran. Iya. Karena apa? Nyuwun sewu. Ini coba tanya Mas Yuda ini yang bagian admin. Mas Yuda, bulan kemarin berapa yang ditolak? Ditolak surat penolakan bulan Desember 5. Kecamatan Kepanjen ada 5 peristiwa pernikahan yang ditolak karena usianya belum cukup. Terus dari 5 itu yang hamil berapa, Yud? Tiga. Ada dari 5, 3 yang sudah kuhamil duluan. Masya Allah. Yang 2 belum. Karena yang 3 sudah di tes, di bidan dan suratnya dilampirkan ke KUA. Terpaksa kita tolak karena usianya masih belum cukup. Berapa Pak kecukupan usia untuk menikah? 19. Minimal 19. Kalau kurang dari 19 bagaimana? Gak boleh. Lewat kadung halim ya apa? Lari nanti. Nikah siri. Nikah siri sekarang diancam pidana 6 tahun. KUHP yang baru Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Wah. Undang-undang ini KUHP yang baru ini itu diundangkan tahun 2023. Tapi baru kemarin disahkan dan dilaksanakan per Januari 2026. Berarti 3 tahun nggih. 3 tahun. Ya. Ada ancaman bagi mereka pelaku nikah siri. Siapa itu? Orang yang menikah atau kiai, ustadz, guru, siapapun yang dimintai tolong untuk menikahkan diancam pidana 6 tahun kurungan, 6 tahun penjara. Tolong disampaikan ya. Mungkin ada saudaranya atau siapa saja tetangganya yang nikah siri, ya sampaikan, Mas, sampean lek nikah siri awas lho ya. Ana sing gak seneng iso dilaporno Pak Polisi di pidana. Terus bagaimana penyelesaiannya? Laporkan ke KUA, nanti kita bantu untuk penyelesaian agar pernikahannya secara hukum negara sah. Setuju nggih? Bun. Kenapa sih kok nikah harus usianya sudah dewasa? Nah coba usianya berapa sampean? 18 ya. 18 sampean 17 ini. Iya, Pak mau rabi kira-kira lho, kira-kira anake lahir jauh ditukono es, nangis bisa enggak? Pasti nangis. Anaknya nangis, Pak, tugasno es. Nah, bapaknya nangis bisa.
Yang kedua, usia sekian ini walean apa enggak? Ngerti wale? Bosen. Gampang bosen kan? Iya. Pasti. Oleh 3 wulan, wis bosen golek maneh. Iya, cerai. Padahal harus duwe anak. Terus bagaimana? Ayo. Makanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dari semua anak-anak yang ada di sini tidak nikah usia dini. Allahumma amin. Ya, bergaul secara islami, secara berpikir positif, isi waktu kalian untuk mencari ilmu dan mencari ilmu agar nantinya ilmu ini bisa dipakai bekal untuk kehidupan masa depan. Yang terakhir, oleh Kanjeng Nabi tadi dari Isra Mi'raj apa? Sholat 5 waktu. Ayo kita laksanakan. Sekarang ini banyak generasi yang sudah ketika lepas dari pendidikan, sholatnya sudah lepas juga. Ketika sudah lulus dari lembaga pendidikan, sholatnya lulus juga. Artinya apa? Sudah tidak melaksanakan sholat. Boleh jujur, kalau ada pengantin jumlahnya 10, ketika diperiksa mau melaksanakan nikah, paling 3 yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan istiqomah. Padahal apa? Kata Kanjeng Nabi tadi yang di mukadimah saya sebutkan, amaliyah nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ketika sholatnya bagus, maka seluruh amaliyah yang lain, ibadah yang lain, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, hajinya, sholat tahajudnya, dan seluruh ibadah yang lain akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sebaliknya sholatnya tidak betul, apalagi tidak sholat sama sekali, maka seluruh amal ibadahnya menjadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas sekali Kanjeng Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbij'alni muqimas sholat. Allahumma amin. Ayo. Saya ulang, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Jadi baca doa ini ketika setelah selesai sholat, Rabbij'al muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal enggak? Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ayo ikut bareng-bareng. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masa belum hafal? Ayo coba ayo. Aduh, ada yang hafal enggak? Ayo. Rabbij'alni, ayo. Hafal. Tak kasih uang nanti. Ayo. Enggak ada yang hafal. Oke. Anak-anak yang saya banggakan dan cintai, itu saja mungkin. Mudah-mudahan dengan kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bisa menegakkan sholat. Amin. Istiqomah dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Yang nanti itu menjadi tabungan kita dan tabungan orang tua kita ketika semuanya
sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Zubaidi yang telah berkenan mengeluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan tausiahnya pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu, nasihat, dan hikmah yang telah disampaikan dapat menambah keimanan serta menjadi bekal bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki sesi doa penutup, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan maju ke depan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Apakah tidak ada yang mau bertanya? Baiklah, sebagai penutup rangkaian acara inti, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zubaidi. Kepada beliau kami persilahkan. Mari konsentrasi, khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya menjadi orang sukses baik di dunia atau akhirat kelak dimudahkan oleh Allah. Juga orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah meninggalkan kita semuanya, diberikan rahmat dan nikmat di alam barzah. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah, kesalahannya diampunkan oleh Allah. Juga para pendiri muassis dari Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari yang awal sampai hari ini, para pimpinan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjuangkan Islam wasatiyah ini, Islam rahmatan lil alamin dalam Al-Qur'an, dan juga beliau yang sudah ditimbali oleh Allah seluruh jerih amal ibadahnya, usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami' arwahi masyayikhina masyayikhikum wa asatina asatikum muallimina muallimikum. Wa ila muassis jam'inatin Muhammadiyah. Ghafarallahu lahum wa walidina wa walidikum wa anfusana anfusakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Subhanaka la nuhsi tsanan alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu atatarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babi asar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil afdhalih. Allahumma fir lana dunubana wa li walidina masyayikhina wa asatidina muallimina wa murabbina wa sun ila musaj jam'at Ahmadiyah. Irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayiat wa adkhilhum jannatal ma'abawat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya yasal mustaghitsina aghithna aghithna. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qataitaha wa yasartah. Rabbi ij'al muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli minas sholihin Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nastafiduka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa dzurriyyatina wa talamidina hadi Allah. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa min ainin wa bagin wa min hasadin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, marilah kita mengucapkan hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan antusias teman-teman sekalian dalam mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu acara terdapat tutur kata, sikap maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat dan teruslah menebar kebaikan. Kami akhiri Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.